ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما hadirin masyarakat muslimin rahimahumullah. Puji dan syukur marilah kita kesempatan subuh minggu ini kita bisa berkumpul kembali walaupun agak beruntun ya. Minggu kemarin dilanjut sekarang. Ini dikarenakan ada kesalahan teknis dari awal ketika ada minggu 5 kali dan disitu saya bergeser satu minggu, jadi terus ada bakal alun-alunan ke sana kembali jadwal yang biasa walaupun berurutan. Ini untuk selanjutnya insya Allah akan berurutan kembali. Jadi jadwal saya insya Allah setiap minggu pertama dan minggu salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan tabi'in dan kita sekalian. Hadirin rahmatullah, kemakrifatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima dan juga kita bisa paham terhadap zat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada setiap manusia. Kenapa? Sebab tidak ada musibah terbesar, tidak ada musibah yang sangat luar biasa efeknya selain tidak beriman atau selain tidak diberikan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika diberikan pun diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itu syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada semua mukminin diberikannya makrifat itu adalah nikmat terhadap
antara kita istilahnya dalam ilmu pengetahuan yang sangat sempurna, tidak ada. Manusia itu normalnya serba kekurangan. Maka beliau mengatakan fayaqulul fakir, berbicaralah orang yang fakir. Fakir terhadap apa? Ligufronil ajijil jabat, fakir terhadap ampunan Allah yang maha gagah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha gagah. Dan kita pun sebetulnya seperti itu. Yang sangat kita butuhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lebih dari itu, Pak. Kenapa? Sebab dengan diampuninya segala dosa, segala kekurangan dan kehilapan kita, insya Allah menunjukkan Allah ridho kepada kita. Dan ketika Allah ridho kepada kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, ketika Allah sudah ridho, itu akan mudah didapatkan. Makanya banyak Bapak hadirin rahimakumullah, di Al-Quran banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beristighfar. Ayat di dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir, mohonlah ampunan Muhammad, li dzambika, untuk dosamu, walil mu'minin wal mu'minat, dan untuk dosa mukminin dan mukminat. Makanya ketika kita setelah beres sholat, ada di antaranya istighfar yang kita baca. Bahkan istighfarnya agak panjang juga yang biasa baca gitu ya. Ya kalau yang tidak biasa baca ya enggak. Kalau yang biasa baca yang agak panjang itu, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Berdasarkan ayat itu perintahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah saja yang tidak berdosa tetap disuruh beristighfar, apalagi kita yang kesehariannya berbuat dosa. Makanya kita itu sangat-sangat memerlukan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Likasroti dunub wal auzar, dikarenakan banyaknya dosa dan kesalahan. Siapa orang ini yang dengan tawadhu'nya beliau mengatakan, saya ini orang yang fakir, yang menginginkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan banyak dosa dan kesalahan? Yang dimaksud adalah Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i, seorang ulama besar Nusantara. Kita patut berbangga, Pak. Ini bukan ulama luar, ini ulama kita. Yang kebanyakan diantaranya kita itu tidak mengenal siapa ulama-ulama kita. Padahal Bapak hadirin rahimakumullah, ulama kita itu banyak go internasional loh Pak. Ya, di dalam keilmuan banyak yang betul-betul diakui oleh dunia. Mana menghilang? Jika nu hayang tereh angeusan. Terus Pak, terus. Beliau itu, ulangi Pak, Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Nama aslinya Muhammad Nawawi. Muhammad Nawawi yang dimaksud di sini Pak, sebab ada Syekh Nawawi, ada juga Imam Nawawi. Ini perlu oleh Bapak dibedakan. Orangnya sama tapi orangnya berbeda. Yang Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i di sini adalah, selesai Pak, udah. Ya. Ini adalah Muhammad Nawawi Al-Bantani yang lahir di daerah Banten, At-Tanari, yang lebih tepatnya lagi kampungnya itu bernama Tanara. Mungkin kalau orang Banten ada yang mengenal nama tempat itu. Disitulah beliau dilahirkan. Dan beliau besar pada waktu itu, ya, diasuh oleh ayahandanya, oleh pamannya dan guru-gurunya di daerahnya, terus lanjut ke Mekah. Dan lama beliau sebelum pergolakan perjuangan di Indonesia, ya, sebelum terjadinya perlawanan antara bangsa kita dengan penjajah, beliau itu mencari ilmu di Mekah. Dan ketika terjadi kebangkitan, beliau mulai pulang dan memberikan semangat untuk melawan penjajah. Jadi beliau itu ya seorang ulama, ya juga seorang
pahlawan untuk membangkitkan semangat kaum muslimin ya dari kungkungan para penjajah yang betul-betul menindas pada waktu itu. Itulah beliau, Pak. Ya. Nah, beliau memberikan syarah, hada syarhun munifun. Ini syarah yang sangat indah, Pak. Ini syarah itu artinya penjelasan. Wafat kundaripun ala mandumatil mulaqabah bi aqidatil awam. Kitab ini syarah dari satu kitab yang bernama Aqidatul Awam, yang mana Aqidatul Awam ini kepunyaan siapa? Li Syekh Al-Alim Al-Wada'i As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Jadi kitab ini, Pak, nanti kita jelaskan perbedaannya, mana matannya, mana syarahnya. Kalau matan itu artinya teks aslinya, yang kepunyaan Syekh Alim Al-Wada'i As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki, yang terkenal dengan sebutan Sayyid Ahmad Marzuki. Al-Maliki, beliau yang bermadhab Maliki. Tapi kalau Imam Nawawi itu Syekh Nawawi Asy-Syafi'i, beliau bermadhab Syafi'i. Itulah indahnya para ulama, Pak, sangat luar biasa. Ketika seseorang mempunyai kitab syarah yang bagus, tidak dilihat latar belakangnya apa, dia ingin menambah dan ingin bertambah di dalam keilmuan. Ini pengarangnya Muhammad Nawawi bermadhab Syafi'i dalam fikih, ya, mensyarahi, menjelaskan satu kitab ya yang bernama Aqidatul Awam, yang berbentuk syair, yang berbentuk nazam, yang berbentuk sastra, tidak berbentuk prosa. Indah ini, Pak, ya, itu berbentuk sastra, tidak prosa, Pak. Makanya nanti agak enak juga untuk dihafal kalau mau hafal. Iya, kalau mau hafal gitu aja enak. Dihariringkeun, Pak. Sebab diantaranya, walau bagaimanapun setiap manusia itu pada dasarnya itu menginginkan seni, betul, Pak? Pada dasarnya manusia itu menginginkan seni, sebab seni itu keindahan, Pak. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Cuman seni yang mana dulu, nanti ada akidah, ada kaidahnya. Sebab ada orang yang mengatakan seni padahal tenyeni. Gitu, Pak, ya. Orang-orang yang awam itu mengatakan ini seni, tapi menurut syar'i ini tenyeni, gitu. Seperti misalkan contoh, Pak, anak-anak muda sekarang tren misalkan bikin tato, alasannya seni, padahal agama melarang. Berarti bukan seni yang seperti itu mah, penyeni, Pak, mataku agama dicarek oge. Itu, Pak. Keindahan tubuh ini, ya, apalagi misalkan tubuh wanita, itu banyak seni yang terkandung di dalam tubuhnya, sampai orang-orang yang melihat, termasuk kita sebagai laki-laki, itu sempat terkagum terhadap susunan bentuk perempuan. Seni luar biasa, ya, luar biasa. Tapi kalau untuk ditampakkan di halayak ramai, tenyeni di eta teh, ya, di belah mana seni gitu, Pak, ya. Nah, ini insya Allah bentuknya adalah mandumah teh nazom, dan nadom itu sebagian dari sastra, bukan berbentuk prosa, mata enak untuk dihafal. Nama kitab ini, ya, aslinya itu adalah Aqidatul Awam. Aqidatul Awam artinya akidah untuk orang awam. Artinya awam itu apa, Pak? Awam itu artinya umum. Artinya akidah yang insya Allah penjelasannya bisa dimengerti oleh umum, oleh halayak rame. Ya, jangankan orang yang pemikirannya agak tinggi, insya Allah, ya, menengah ke bawah pun insya Allah akan paham dengan nanti bahasa-bahasa yang ringan dan analogi-analogi yang mudah dicerna, insya Allah, Pak, ya, untuk menguatkan akidah. Dan wasamaituhu nuradzalam ala aqidatil awam. Kata Syekh Nawawi, kitab ini, kitab Aqidatul Awam ini disarahan atau disyarahi oleh beliau, dan syarahnya beliau kasih nama syarahnya adalah Nuruz Zalam. Jadi Nuruz Zalam itu kitab penjelasan Aqidatul Awam. Begini, Pak, kalau hadis, ya, kalau hadis
apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam ilmu hadis disebutnya matan hadis, artinya teks aslinya hadis. Para ulama memberikan syarah, memberikan penjelasan maksud dan tujuan dari hadis tersebut. Makanya nanti ada matan, ada syarah, seperti Al-Quran Pak ya. Al-Quran itu ada teks Al-Qurannya, nanti ada tafsir Al-Qurannya. Syarah itu semacam itu Pak, semacam tafsir, semacam penjelasan dari matan. Sebab tanpa penjelasan, mohon maaf Bapak sekalian, tanpa penjelasan dari orang yang lebih mengerti dan lebih paham, itu akan berbahaya. Apalagi kajiannya Al-Quran, apalagi kajiannya hadis. Para ulama hadis sampai mengatakan al hadis mudillatun, hadis itu bisa menyesatkan Pak. Illa lil fuqaha, kecuali untuk para ulama ahli fikih. Illa lil ulama, kecuali untuk para ulama. Ya, untuk orang-orang awam semacam kita mungkin saja dalam menarik kesimpulannya itu jauh dari apa yang diharapkan. Makanya yang kita ikuti itu adalah pendapat para ulama dan kita ngambil jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas yang berpendapatnya sama, seperti itu. Itu diantaranya Pak. Nah, bahkan Bapak tahu tafsir Jalalain, pernah dengar kitab Jalalain? Jalalain itu tafsir Al-Quran, dikarang oleh dua ulama bernama Jalal. Makanya disebut Jalalaini, artinya dua Jalal, guru dan murid. Pertama yang memberikan tafsir Al-Quran itu ya Jalaluddin Al-Mahalli. Gurunya meninggal, tidak ada yang bisa melanjutkan hasil karya tersebut kecuali muridnya yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Makanya hadis Quran itu setengah-setengah Pak. Jalaluddin Al-Mahalli memberikan tafsiran itu dari surat Kahfi sampai terakhir, tambah saja Al-Fatihah. Nah, selain itu tafsiran dari Jalaluddin As-Suyuti, maka disebutlah tafsir tersebut Jalalain, tafsir dua Jalal. Tapi sekarang tidak sedikit juga orang pada rame mengkaji Jalalain ya, tidak sedikit sekarang orang yang mengambil tafsir itu menggunakan tafsir jalan lain. Jadi lihat dengan asyuran itu Pak. Tafsir yang tidak mu'tabaroh, tafsir yang tidak disepakati oleh para ulama ahli tafsir. Bahkan ada tafsir yang dasarnya itu hawa nafsu Pak ya, disebutnya jalan lain ada Pak, anu kitu tengah liur kan gitu aja. Nah, jalan lain para bapak sekalian itu dikasih sarah oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maki Al-Maliki. Kan indah Pak, dikasih sarah oleh ulama besar Ahmad As-Sawi namanya, Al-Maki orang Mekah, Al-Maliki yang bermadhab Maliki, padahal pengarang Jalalain Syafi'i. Adakah di situ pertentangan? Tidak. Yang ada di situ saling mendukung, saling memperkuat, tidak ada istilahnya saling melecehkan di antara satu dan yang lainnya. Kenapa? Sebab dipahami dari sisi keilmuannya Pak. Wajar Al-Quran, sebab itu kalamullah. Otak siapa yang bisa mampu membongkar Al-Quran? Tidak akan ada yang bisa Pak. Allah berikan ilmu kepada manusia itu sedikit. Wa ma'utituhu minal ilmi illa qalila, kan gitu. Tidaklah kami berikan ilmu kepada seseorang itu kecuali sedikit. Jadi mal aya nunggal Allah Bapak sekedik matak, sedikit itu untuk saling menyempurnakan, itu maksudnya Pak. Jadi ketika nanti ada perbedaan dan lain sebagainya di dalam kajian kita ini, tolong perbedaan tersebut jangan dijadikan pertentangan untuk perpecahan, tapi kaji lebih mendalam supaya itu jadi tambah ilmu buat kita. Ya, urusan kita nanti mau mengamalkan ya termasuk bagaimana hati Bapak cenderungnya kemana. Nanti semuanya masing-masing berdalil Pak, ada landasannya gitu Pak ya. Nah, terus Pak, kenapa Pak Rum? Error?
Wa'lam anna sababa hadhil mandumah, ketahuilah bahwa sebab-sebab terciptanya nadom ini Pak, anna nadim, sesungguhnya nadim itu Syekh Ahmad Marzuki, orang yang mempunyai nadom. Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Latar belakangnya Pak, terciptanya kitab ini, beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki suatu malam beliau bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang mungkin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, barang siapa yang mimpi bertemu Rasulullah, maka kata Rasulullah itu adalah aku. Siapapun orangnya yang bermimpi bertemu Rasulullah, berarti yang ditemui itu adalah betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab iblis tidak berani menyerupai aku. Maka selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bermimpi itu ada serba kemungkinan. Betul apa tidak? Yakin bahwa mimpinya itu betul atau tidak? Sebab mimpi nanti terbagi dua Pak. Di dalam masalah akidah juga mimpi ada dua, ada ru'yah shadiqah, ada ru'yah kadibah. Ada mimpi bohong, ada mimpi yang benar. Ada mimpi yang hanya itu bunga tidur, ada mimpi yang sifatnya itu adalah ilham, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah ini Pak, beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki mengatakan bahwa sebab-sebab terciptanya nadom ini, bahwa beliau melihat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Kapan mimpinya? Akhir lailatil jum'ah min awali jum'ati min sahri Rajab. Beliau mimpinya sampai ingat Pak, sampai ingat mimpinya malam Jumat, akhir malam Jumat, awal Jumat bulan Rajab. Jadi malam Jumat pertama di bulan Rajab. Sadisa yaumin hisaban, tanggal 6 secara hitungan tanggal, min suhuri sanati alpin wa mi'ataini wa samanin wa khomsina hijriyatan, kurang lebih sekitar tahun 1258, tahun 1258 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah Pak? 1400. Berarti kurang lebih ini sudah 200 tahun yang lalu Pak. Masya Allah. Dan ternyata alhamdulillah kitab kajian ini masih istilahnya eksis sampai saat ini, dan alhamdulillah tidak terjadi tahrif, tidak terjadi perubahan-perubahan. Dari awal pengarang sampai sekarang masih terjaga alhamdulillah. Jadi ulangi Pak, ini min syahri Rajab sadisa yaumin hisaban min suhurin sanata alpin wa mi'atain 1200 wasamanin wa khomsin 58, jadi 1258 kurang lebih sudah 200 tahun yang lalu kitab ini ya diluncurkan, dan alhamdulillah masih eksis. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu. Di dalam mimpi itu Syekh Ahmad Marzuki bertemu Rasulullah dan para sahabat ada di sekitarnya Pak, dalam mimpi tersebut ya. Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata kepada beliau, Iqra mandumatat tauhid, coba bacakan nadom tauhid tersebut di dalam mimpinya. Allati man hafadoha dakhalal jannah, barang siapa yang hafal masuk surga. Walaupun maaf Bapak, menurut ilmu hadis ya, menurut ilmu hadis mimpi bertemu Rasulullah tidak bisa dijadikan dasar untuk dalil atau hujah ya, tidak. Sebab syariat itu ketika Rasulullah masih hidup, itu syariat ya. Kalau beliau sudah meninggal berarti kan sudah selesai syariatnya ya. Tapi mimpi ini dikaitkan dengan hadis Rasulullah sendiri bahwa mimpi itu benar ya, mimpi itu benar. Dan ini sebagian dari petunjuk juga
yang memang pada dasarnya ini sudah ada ajaran sebelumnya, sehingga nadom ini Pak untuk memperkuat akidah yang sudah berjalan begitu Pak ya. Kenapa bentuknya nadom? Sebab memang sekali lagi pada dasarnya manusia itu cenderung senang terhadap seni. Bapak tuh bisa nyanyi, bapak tuh bisa musik, tapi ketika mendengar nyanyian dan musik angger we aya pangaruhna Pak, ungklek-ungklekan we gitu teh. Bahkan nu ngaharamkeun sekalipun dah hatena mah anger resep teh kana musik teh. Da meh eta mah naon istilahnya? Sudah apa? Sudah nalurinya seperti itu, seni itu Pak. Ya, aya we, ya. Bahkan Al-Qur'an. Nah ini Pak. Al-Quran saja itu adalah tingkat seni paling tinggi, sastra yang belum pernah terkalahkan sampai saat ini. Makanya oleh Bapak Bandungan Pak, indahna Al-Quran, oleh orang awam saja kalimat-kalimat Al-Quran itu mudah dihafal, mudah diingat, sebab susunan kalimatnya sangat luar biasa. Seperti barusan surah apa barusan? Surah apa? Yang pertama surah At-Tariq. Masya Allah, wassama'i wattariq. Di situ Allah menggambarkan afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir, itu susunan kalimat yang sangat indah sekali Pak. Walaupun macana duka apa duka henteu tafsir eta ayat eta, tapi nyaman apa enak Al-Quran itu. Anehna beda dengan kalimat-kalimat biasa, susah dihafal, gampang lupa. Al-Quran itu sudah jaminan Allah. Allah sampai mengatakan walaqad yasarnal qur'ana lidzikri, kami sudah memudahkan Al-Quran untuk Pak Haji Dikri, bukan lidzikri, untuk dihafal gitu maksudnya ya, untuk dihafal. Pertanyaan Pak hal mimudzakir, apakah ada orang yang mau menghafalnya? Dimudahkan Pak. Kenapa? Unsur seninya Pak. Coba lihat di akhir kalimatnya rata-rata Al-Quran itu selalu sama Pak. Di dalam ilmu balaghah tata bahasa Arab itu disebutnya sajak. Sajak, datang ke orang jadi sajak. Ya, datang ke orang jadi sajak. Sajak dari bahasa Arab dah sajak. Jadi susunan kata-kata yang akhir itu hampir sama semua. Sok. Atanapi muncul orang Sunama murwakanti. Nah, gitu Pak. Apa itu murwakanti? Jadi tungtung mate akur, lamun a weh gitu Pak, lamun weh, lamun i weh, lamun ungkul gitu apanya? Lamun i weh gitu, lamun wungkul begitu gitu Pak. Dan itulah Al-Quran, seninya tinggi Pak. Makanya tidak sedikit semua bidang studi ilmu banyak diantaranya untuk memudahkan dihafal dipakai syair. Tauhid ada syairnya, fikih ada syairnya, ya. Terus apa lagi? Tajwid juga ada syairnya. Pelajaran Al-Quran, Bapak pernah belajar tajwid dulu? Ketika masih anak-anak pernah? Ada kan? Syairnya itu seperti apa nadomnya? Iya, engkau pernah cina kumai teh? Linuniin taskun walid tanwini, itu kan syair, dan itu pelajaran untuk Al-Quran ya. Sampai idhar, idgham, iqlab, ihfa, itu seperti itu disyairkan. Untuk apa? Mudah dihafal. Ini pun seperti itu. Dan dasarnya ini dikarenakan beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan beliau tidak menekan kita untuk mempercayai apa yang dirasakan beliau pada waktu itu. Cuman dikarenakan ada pernyataan Rasulullah bahwa mimpi bertemu Rasulullah itu adalah benar, maka seyogyanya kita mengikuti apa yang diceritakan oleh beliau. Bahkan kata Rasulullah, iqra mandumata tauhid allati man hafadhaha dakhala jannah. Hafalkan nadam tauhid ini, siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Wa nalal maksud, dan akan sampai ke yang dimaksud. Min kulli khairin, dari setiap kebaikan. Wa faqol kitab wa sunnah, dengan catatan harus sesuai dengan kitab Al-Quran, harus sesuai dengan sunnah.
ya manya enak ngapalkeun we ieu wungkul salat henteu ngapalkeun adoman da imalamun apal ka surga awas ya harus sesuai ya kewajiban yang lain jalankan. Faqala lahu wa matil kalmandumah ya Rasulullah, nadom yang mana wahai Rasulullah? Ternyata faqalal ashab lahu, ashabnya sahabat Nabi pada waktu berkata, isma min Rasulillah ma yaqul, dengerin dulu apa yang disebutkan oleh Rasulullah, dengerin dulu. Setelah didengarkan ya kata Rasulullah, faqala Rasulullah SAW, Rasul mengatakan kul, ucapkan abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Nah ini kalimatnya Pak, abda'u bismillahi warrahmani ila akhirihi wa huwa qauluhu wa suhukul khalili wal kalimi pihak kalamunil hakamil alimi. Nanti sampai ini yang dibacakan Rasulullah. Dan anehnya Pak, anehnya beliau sempat mengatakan seperti ini ya, wa Rasulullah SAW yusmi'uhu, Rasulullah membacakannya agak keras sampai terdengar oleh semua, termasuk Syekh Ahmad Al-Marzuki mendengar apa yang dibacakan Rasulullah. Falamma staiqadha min manamihi, ketika dia bangun dari tidurnya, apa yang terjadi ketika bangun? Qara'a ma ra'ahu fi manamihi, dia mampu dan bisa membacakan apa yang dilihat ketika dia mimpi. Pawajadahu mahfudun indahu, dan hafal ya, artinya ketalar semuanya, min awalihi ila akhirihi. Tuh Pak, ulama besar mah dari mimpi saja bangun hafal, orang mah bangun tidur hilap. Itu bedanya teh saeutik Pak ya. Para ulama mah menang ilmu dina waktu sarege hudang teh apal, urang menang ilmu keur hudang di bawah sare. Nah itu bedana teh. Aduh Gusti Agung beda seetik gitulah. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Begini Pak, sebentar saya mau nanya ke Bapak, pernah Bapak mimpi tidak? Ingat tidak apa yang Bapak impikan dari A sampai Z? Ada yang ingat, ada yang tidak. Kata para ulama, ciri-ciri mimpi yang benar ru'yah shodiqoh. Ru'yah shodiqoh artinya mimpi yang benar itu dari awal sampai akhir kita mampu menggambarkan, menceritakan, itu betul-betul ilham. Tapi lamun ngimpi pabaliut Bapak, jeung lolobana ngimpi teh kitu pabelit, hudang saya teh kela asa ngimpi naon penting teh. Ya, pernah seperti itu Pak? Nah, itu mah hanya bunga tidur saja, efek dari pikiran yang mumet, efek sesuatu yang dilihat terekam di bawah sadar kita. Jadi sawareh-sawareh besok liar Pak, ngimpi di Bandung der ke Amerika, ti Amerika ke Cibiru grafik dina ngimpi teh, jadi tungtungna teh tuh bisa nyimpulkan ari aing tadi ngimpi naon gitu ya gitu. Terus begini Pak, mimpi yang kita lihat itu ada makna, maka ada ilmu takbir mimpi. Ada Nabi yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mentakbir mimpi adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab kata Rasulullah, ar-ru'yah shadiqah, mimpi benar itu adalah sekian persen dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang namanya adalah ilham. Gitu Pak ya, itu jadinya ilham, sebagian kecil dari wahyu. Gitu Pak. Kan lamun ka nabi jeung ka rasul wahyu, lamun ka jalma soleh ilham. Wahyu jeung ilham teh eta keneh Pak ya, dan yang menyampaikannya pun malaikat. Kalau ilham itu beda jeung ka dukun, ilapat cenah puting menang ilapat ieu teh eyang anu urus tunjung eta mah jurig jarian Pak nya, eusina teh sok nu lain-lain geuningan. Informasi ti dukun gitu, majarkeun teh cenah ngimpen sareng Sunan Kalijaga, duh salat tara ngaji tara papagih jeung Sunan Kalijaga, asa beuki ngaco paling ge Kali Ciliwung sia mah atawa ngimpina jeung Sunan Jaga Kali meureun gitu nya, sok ka mana wae. Dan mimpi dengan orang-orang selain Rasulullah itu bisa benar bisa tidak, tergantung nanti efek yang dirasakan dari mimpi itu apa. Begitu Pak ya. Terus juga dari mimpi itu Pak, dari mimpi itu ya,
Ketika awal kita tidur ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala, melakukan dulu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita berjamaah sholat Isya, terus kita melaksanakan sholat sunnah, beres semua pulang langsung tidur. Berarti sebelum tidur dia taat kepada Allah. Maka ketika mimpi, ini para ulama mengatakan itu ru'yah shodiqoh. Mimpinya adalah benar, bisa jadi ilham untuk orang tersebut. Tapi lamun teh mah sarena teh Pak gapleh heula. Ya itu teh atawa geus ngusup heula nepi ka jam 11 jam 12 peuting kieu ningali ku kumul misalkeun nya pulang tunu gepluk we sare ber ngimpi ti jurig nu kitu mah eta mah nya eta mah ru'yah kadibah ngimpi bohong. Tinggal ayeuna Bapak rasakeun ke Bapak ketika mimpi, sebelum mimpi itu Bapak apa yang dilakukan. Itu salah satu penjelasan dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Ar-Ruh. Beliau mengatakan seperti itu. Untuk menilai bahwa mimpi ini adalah shodiqoh atau kadibah, lihat sebelumnya apa yang dilakukan. Makanya Pak, sebelum tidur itu disunatkan kita berdoa, ya minimal yang baca Bapak bismillah. Lamun teu apal mah bismillah, bismillahirrahmanirrahim tas we minimal ulah krolek wae peureum teh ya. Minimal bismikallahumma ahya wa bismika amut, kalawan nyebat jenengan Gusti abdi hirup jeung abdi maot, lain abdi sare Pak teh abdi mah maot. Jadi Bapak teh arek naon tadi teh arek maot. Terus ketika bangun Bapak doana gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji milik Allah yang telah menghidupkan. Lain ngahudangkeun Pak, ngahirupkeun. Berarti Bapak teh tadi geus naon? Geus mararaot tadi teh Bapak teh ngan tidak menyadari saja bahwa tidur itu adalah sama dengan kematian. Dari sisi huruju ruh, keluar ruhnya, cuman ketika belum nyampe waktunya dikembalikan lagi maka bangun. Kalau sudah sampai waktunya ruh tidak dikembalikan, akhirnya dia meninggal. Maka kita sering melihat, mendengar, bahkan menyaksikan orang yang meninggal dalam keadaan tidur. Saudara saya sudah 3 orang Pak yang meninggalnya dalam keadaan tidur. Ya, ada yang di bulan Ramadan, ada yang di hari Jumat, ada yang setelah sholat duhur. Itu tidur semua dan berpesan geuingkeun engke cenah gitu. Pasti geuingkeun goyag sadayana. Tidak ada keluhan apa-apa, lagi sehat. Bahkan yang satu sudah beres daftar haji, setelah Syawal akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Bulan Ramadan dia meninggal. Posisinya tidur. Jika nu teu gagarabagan Pak kieu we gitu. Ya. Jadi aya gitu Pak. Mungkin di setiap tempat juga ada yang sedang tidur meninggal, jadi ruhnya tidak dikembalikan lagi atau saya terus dikurebkeun gitu. Itulah ya yang disebut dengan mimpi itu, ya itu bisa jadi adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Contohnya ini Syekh Ahmad Marzuki ketika mimpi bertemu Rasulullah dan dibimbing untuk membacakan nadam, setelah bangun dia hafal semuanya. Ya, bahkan sedikit lagi Pak ke atas biar cepat. Summa lamma kanat lailatul jum'ah allati hiya lailatus samin wal isrin hisaban, seterusnya malam Jumat tanggal 28, berarti di akhir bulan, di bulan itu awal mimpi, awal malam Jumat, mimpi terakhir itu malam Jumat terakhir tanggal 28 bulan Dzulhijjah min syahri dzil qa'dah, sanes di bulan Rajab Pak. Rajab, Roah, puasa, Syawal, Hafid. Hafid 5 bulan setelah itu. Hafid itu Dzulqa'dah. Jadi lama Pak, 5 bulan berikutnya mimpi lagi tanggal 28 bulan Dzulhijjah. Ro'an Nadim an Nabiya sallallahu marratan saniatan. Nadim yang punya nadom itu bertemu lagi dengan Rasulullah untuk kali kedua. Waktu sahri, di waktu sahur. Janari leutik Pak, sekitar tabuh tiluan. Pil manam dina waktu nuju bobo nya Pak ngimpi keur bobo nya keur lulumpatan dari Bapak nya. Pakolan Nabi SAW, dan Nabi berkata di mimpi itu, ikra ma jama' tahu, coba bacakan apa yang sudah kau kumpulkan. Kau kumpulkan itu artinya yang sudah dihafal itu. Pikol bika tegesna dina hate anjeun. Paqara'ahu min awalihi ila akhirihi, dan beliau membacakan nadom itu Pak dari awal sampai akhir di hadapan Rasulullah. Wa huwa waqifun baina yadayhi,
Ya, Syekh Ahmad Marzuki dia itu berhadapan di hadapan Rasulullah SAW, wa ashabuhu waqifuna haulahu, para sahabatnya itu ada di sekeliling beliau. Yaquluna amin amin amin, apa yang dibacakan diamini oleh para sahabat pada waktu itu. Ba'da kulli baitin, setelah setiap bait min hadhil mandumah. Palama khotama qiraatahu qala Nabi SAW, setelah beres bacaannya Rasulullah berkata kepada orang tersebut, waffaqakallahu ta'ala lima yurdih, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadamu ya untuk bisa melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, wa qabila minka dalik, dan Allah menerima apa yang ada pada dirimu, wa baraka alaika wa alal mu'minin, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atasmu dan atas kaum mukminin, wa nafa'a bihal ibad, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sekian hamba. Makanya alhamdulillah Pak, kitab ini sebetulnya sangat populer di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini bukan di kita saja Pak ya, kitab ini bukan di kita saja, di seluruh dunia Islam ini mengenal yang namanya kitab Aqidatul Awam, sarahnya Nurul Dhalam ya, isinya tentang kajian tauhid. Nah begitu Pak ya. Maka insya Allah nanti untuk minggu depan kita langsung ke materi abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Nanti kita mengenal asma-asma Allah dulu, asma-asma Allah, terus dari asma-asma Allah kita kaji mana asma yang wajib adanya di Allah, mana asma yang jaiz adanya di Allah, dan mana yang mustahil adanya di Allah. Maka Pak, persiapkan ya pikiran kita, sebab kajian tauhid itu memerlukan pemikiran. Tidak seperti fikih mah oh ya balik pohok ge segitu tanya. Nah, tauhid mah kedah rada ieu Pak, kedah rada mikir. Ya, kenapa? Sebab begini Pak, yang kita kaji itu zat yang maha segala-galanya. Yang kita kaji itu adalah zat yang maha sempurna. Yang mengkajinya makhluk-makhluk kita semacam ini. Maka jangan heran nanti di kajian tauhid ada yang beda Pak, ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini. Tapi dari sekian banyak penjelasan, insya Allah Pak, insya Allah ahlu sunnah wal jamaah ini pemegang rekor terbanyak pengikut di dunia. Ahlu sunnah wal jamaah, yang kadang-kadang orang itu semuanya juga mengaku ahlu sunnah wal jamaah gitu ya. Tapi nanti ada batasan-batasannya insya Allah Pak ya. Jadi abda'u bismillahirrahmanirrahim. Untuk sementara Bapak sekalian insya Allah dicukupkan segitu saja. Ini sudah ranyai rada ya, itu nyaman, itu enak, ditarikan kadang liar cekap lah segitu palnya. Insya Allah kita sempurnakan saja, mudah-mudahan kita panjang umur, kita disehatkan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di kajian berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.